Berapa, Mbak? Saya Gak kerungu, Mbak. kalau itu gimana sih Apa? long service? Maksudnya gimana long service? Saya kan udah kerja 10 tahun kan di sini. Terus pas saya ke sini itu kan masih hamil 8 bulan sampai punya anak 2. Pas itu kan janjinya kan mau dikasih kalau udah nggak kerja lagi di sini kan. Nah, Terus? pas itu masalahnya kan kayak gini loh. Dia kan udah janjiin saya, memang nggak ada tanda tangan gitu, nggak ada perjanjian tanda tangan kan, cuma ngomong-ngomongan aja. Pas gitu, eh, saya kan suruh part-time di rumahnya nenek. Dari saya 3 tahun kerja di sini suruh part-time, dua minggu sekali part-time. Disuruh sama majikan tuh ya saya ya nggak apa-apa ya, pikir sama ibunya ini kan, part-time di rumah ibunya. Masuk jam 9 sampai jam 5 gitu dikasih 300 kan nggak apa-apa pikir ya. Pas gitu part-time di rumah nenek kan udah 7 tahun kan, saya udah 7 tahun part-time di sana, disuruh sama dia juga kan. Nah pas gitu pas tahun baru Cina kemarin itu, setiap tahun juga sebelum itu kan ke rumah Yeye gitu, ke rumah Popo gitu, ke rumah keluarganya ya saya ikut kerja ya, ikut kerjanya bantu-bantu nyuci piring atau apa gitu, kan nggak jadi masalah. Pas tahun baru Cina kemarin itu pulang dari sana, saya itu diomong sama majikan, katanya kamu nggak dapat long service. Saya kan bulan depan kan pilih kontrak nih tanggal 30 bulan 6. Nah, dia ngomong, saya nggak mau ngasih long service katanya sama kamu. Loh kenapa? Kata saya gitu ya. Kamu kan sudah ngomong sama saya, sudah janji. Karena kamu itu part-time katanya di rumah ibu saya. Loh, Terus? terus saya kan ngomong, loh kan kamu yang nyuruh kayak gitu. Kamu nyuruh saya kerja di sana. Terus kamu kenapa katanya di Samsukung kamu ikut kerja katanya kayak gitu. Ya kalau kamu kerja di ibu saya ya nggak apa-apa kayak gitu ngomongnya. Ya kan jangan kerja. Kata saya kayak gitu kan. Terus kamu kerja katanya di Samsukung nggak ngomong sama saya. Loh setiap tahun juga kan saya bantu-bantu nyuci piring di sana, kamu nggak ngomong. Seharusnya kamu ngomong. Terus dia bilang, saya harusnya kamu itu kerja di rumah saya bukan di rumah orang lain, dia bilang kayak gitu. Lah saya juga kerja di rumah nenek kan orang lain, bukan di atas nama, di atas kontrak kerja saya ngomong kayak gitu kan nih, saya nggak mau ngasih long service sama kamu. Terus saya jadi lelah gitu loh Miss, itu terserah kamu, kalau kamu nggak ngasih juga nggak apa-apa aku ngomong kayak gitu sambil saya marah kayak gitu ya. Tapi itu udah jaga anak kamu loh sampai 2, dari kamu masih hamil sampai anak kamu 2, sampai saya ngerjain PR semua saya kerjakan di sini, memang tanggung jawab saya. Tapi kamu mau ngasih saya long service, kamu bilang sekarang enggak, gara-gara saya kerja di rumah ibu kamu, kan kamu yang nyuruh. Aku ngomong kayak gitu loh. Terus dia bilang saya nggak mau ngasih. Terserah kamu, aku ngomong kayak gitu. Itu solusinya gimana sih, ini bisa dihitungkan bisa bantu ke agent nggak sih? Sama sejak awal tahu nggak sih kalau long service itu tidak wajib? Nggak tahu. Oke, satu hal. Long service tidak wajib. Walaupun dia udah ada perjanjian ngomong kayak gitu loh. 20 tahun pun long service tidak wajib. Walaupun uangnya sudah dikasihkan separuh, kalau majikan minta dibalikin harus dibalikin. Karena memang tidak wajib. Oh begitu ya. Kan sudah dituliskan, tidak wajib. Nah, banyak orang yang menantang dengan majikan gara-gara long service, berakhir di penjara. Akhirnya majikan memfitnah kamu lah, mukul anaknya karena kamu bertengkar dengan majikan. Karena itulah jangan terpancing oleh emosi. Demi long service, berakhir dengan penjara, kira-kira kamu mau nggak?
Oh gitu. Kalau kamu udah Terus nggak cocok, ya udah tinggalkan. Kenapa kamu part-time? Itu salah. Kok kamu malah ngengkel sama dia? Orang Hong Kong terus melakukan kesalahan, mereka nggak mungkin dipenjara, sayang. Tapi kamu dideportasi. Kamu kehilangan masa depanmu. Dan kamu dengan lantangnya ngajak tukaran sama majikan. Berarti kamu memang nggak ada rezeki untuk long service, sayang. saya juga udah ngomong kan sama agennya, terus agen kan ngomong, udah yang penting kamu sekarang diem aja kayak gitu, nggak usah ngomong gini itu udah diem aja. Kalau rezeki kamu ya dikasih, kalau nggak rezeki kamu ya udah gitu. Yang penting dilepaskan, kamu ikhlas kayak gitu. Ya terus sekarang ya dia ngomong apa saya diem aja, walaupun di hati ya ini orang kok ingkar janji kayak gitu. Tapi ya saya diam aja kan. Karena kamu sudah Udah bertengkar gitu. sama dia, sayang. Iya ya karena saya Ya kamu janji menurut, saya oke, kamu kalau marah, saya bertengkar, menurut kamu benar atau salah? ya kalau menurut saya sih ya, kecuali saya kan nggak disuruh sama dia kerja di rumah nenek. Yang Saya saya tidak yang berbicara disuruh dia. tentang siapa yang menyuruh, tapi kamu salah. Kerja di rumah lain tidak di alamat tersebut adalah salah. Apapun alasannya, ya di penjara kamu. Oh gitu. Salah. Kamu kerja di tempat lain salah. Apalagi kamu mendapatkan imbalan uang. Salah. Walaupun ada bukti chat-chat kayak gitu. Boleh kamu mengadu, boleh. Yang di penjara kamu kok yang terima dampaknya. Yang dideportasi kamu kok. Laporkan aja. Oh enggak, saya nggak ngelaporin, cuma saya nanya solusinya ke Miss Yuni gitu. Bukan, intinya Ya adalah solusinya. sayang, kamu melakukan kesalahan di mana tidak boleh bekerja di tempat lain kecuali di rumah majikan. Walaupun disuruh, walaupun dibayar, kamu salah. Ini yang pertama. Dan yang kedua, Oh, Labor Department ataupun pemerintah tidak menyatakan bahwa long service to finish diberikan. Long oh service gitu wajib ya. diberikan saat yang menandatangani meninggal dunia. Itu wajib. Atau kamu sudah layak tidak bekerja lagi dengan surat dari rumah sakit. Oh gitu ya. Nggak ada kewajiban, nggak wajib. Sampean masih masih posisi cuman 10 tahun. Ada anak kok 14 tahun dipecat secara tidak hormat di waktu datang di bandara. Di bandara loh. Tapi kalau kamu dipecat oleh majikan, majikan wajib memberikan long service. Tapi dengan syarat, kamu tidak melakukan kesalahan. Jika kamu melakukan kesalahan, dan majikan bisa menuntut kamu. Karena kamu bekerja dua rumah dan mendapatkan bayaran. Oh gitu ya. Mm-mm. Terus kalau saya misalnya ini kan majikan kan saya kan mau habis ya Miss ya bulan depan. Majikan kan nggak ngomong-ngomong kamu keluar tanggal sekian atau apa gitu, ini itu enggak. Apa saya harus nanya gitu sama dia? Ya Itu kondisikan dengan baik, Mbak. Berbicara dengan baik-baik. Jangan terpancing emosi. Karena kalau majikan ngeluarin kamu secara mendadak, rekod kamu juga nggak baik. Kapan sih kamu finishnya, sayang? tanggal 30 Miss bulan 6. Oke, tanggal 30 bulan 6. Nah, sekarang majikanmu belum renew kamu. Belum, saya udah dapat ganti yang baru, udah pindah majikan gitu. Udah Oh, nanda tangan kontrak juga. ya udah kamu tinggalkan aja majikan dengan baik-baik. Jadi kamu sudah ada majikan yang baru, ya udah kamu keluar dari situ. Kapanpun majikan memberikan, ya udah. Oh gitu ya. Jadi saya nggak usah nanya gitu keluar tanggal berapa berapa gitu, nggak usah ya. Nggak usah lah suka-suka dia kan tetap digaji. Oh gitu ya. Seharusnya kan kamu Iya, nanyain sama agenmu yang baru. udah nanya. Terus apa jawaban agenmu yang baru? Nanya ini masalah keluar dari sini. Nah, terus jawabannya agenmu apa, sayang? Enggak, agenku kan nanya, caranya masih kamu ada ngomong nggak kapan kamu keluar? Nggak ada, aku ngomong kayak gitu.
Oh, kemungkinan ngabisin tanggal 30 bulan 6. Ya udah kalau kamunya nggak apa-apa kan, dia bilang kayak gitu. Ya saya nggak apa-apa kalau kapanpun saya keluar ya saya nggak apa-apa gitu kan. Saya ngomong kayak gitu. Ya Tanggal udah. 30 ya nggak apa-apa gitu. Kan nunggu kita di sini juga kan. Ya, daripada di luar ya Mit ya. Pikir saya kayak gitu. Daripada di luar ya mending. Kalau dia ngeluarin tanggal 30 ya nggak apa-apa kayak gitu. Oke, berarti kan kamu mau, ya udah nggak apa-apa loh. Itu saya kesel juga ya. Kan selama kerja di sini ya, Wis. Ini masalah masalah per sama dia. Selama saya kerja di sini, kalau ulang tahun apa kayak gitu kan biasanya dia dapat amplop kayak gitu kan 1.000 kan lumayan ya, Mis ya. Nah, ini kok waktu tanggal 12 kemarin bulan 5 itu, loh kok dia nggak ngasih-ngasih sampai sekarang. Unek kadang saya kalau mikir kayak gitu, ya Allah ini masih kan udah tahu pembantunya mau keluar kayak gitu, nggak ada respon apa-apa pun. Emang jaminan kalau kerja lama sama majikan, majikan akan memberikan yang terbaik kan? Enggak juga. Majikan juga nggak menjamin juga. Dan apakah kamu itu di akhir cerita baik? Ada yang 14 tahun ikut majikan dipecat kok. Apa yang kamu harapkan? Oh, kaget, maksudnya kaget juga gitu loh, Mis. Kok setiap tahun kok dapet, ini mau keluar kok nggak dapet kayak gitu. Ya berarti kan majikan sudah tidak suka kamu, sayang. Oh gitu ya. Masa nggak sadar sih orang udah nggak suka ulang tahun biasanya dapat hadiah, sekarang nggak dapat hadiah, masa nggak sih nggak ngerasa gitu? Harusnya tahu diri dong. Iya, masalah gaji juga loh, Mis. Saya kan gajinya kan tanggal 1 ya. Sampai dipinta kayak gitu, sampai sampai tanggal 10, tanggal 15 baru dikasih. Ngomong lagi, sampai 3 kali, 4 kali, ngomong lagi. Nah, saya minta gaji. Besok mau libur. Kan gajinya kan tanggal 1 nih. Nggak dikasih, ngomongnya nggak ada uang. Kan makin kesini kok gajinya semakin mundur. Kadang tanggal 10, kadang tanggal 15. Lah seharusnya saya ini gajian tanggal berapa kayak gitu. Nah, ada cantuman gajian tanggal 1. Dia kok mundur alasannya nggak punya uang cash, nggak ada uang di ATM kayak gitu. ya itu Mbak, kan saya sudah bilang, sebaik-baiknya majikan masih tetap aja. Kita harus berhati-hati. Apakah bekerja dengan majikan 14 tahun, 20 tahun itu jaminan majikan baik? Kan enggak juga. Kan kita tinggal tepuk dada tanya selera juga. Kalau majikan baik, ada juga cecenya yang nggak baik. Benar nggak sih? Masalah makan juga ya, Nis ya. Masalah makan kan beda jauh sama yang dulu-dulu. Kalau semakin kesini, kayak sayur mulut jason kayak gitu loh dihitung. Apa-apa sayur cepat habis dihitung. Kadang saya sendiri barang makanan yang udah masuk ke dalam mulut gitu. Kalau diomongin kan, kalau dia marah-marah kan nggak enak ya. Itu prinsip saya ya, Mas. Jadi daripada ribet-ribet ya saya beli sendiri. Sampai beras, sampai minyak, semua saya beli sendiri. Dia kalau cepat habis kan ngomong nih, oh cepat habis ini. Dulu enggak kayak gitu. Semakin kesini, ya Allah, ada ayam apa telur semua saya beli sendiri makin kesini nih. Daripada dia marah-marah kan. Ya udah, sampai aja sudah dapat majikan baru, Mbak. Berdoa aja majikan yang baru baik sama kamu, itu aja sih. Jadi kalau kamu berpikir tentang apa-apa, kamu akan menjadi kurang gembira. Ya udah, nggak apa-apa. Paham nggak maksud saya? Apa yang kamu harapkan? Kamu sudah nggak suka kok. Kan kamu pada akhirnya akan pergi juga. Tapi saya cuma pesan satu. Jangan meninggalkan kesan yang kurang baik. Saat kamu meninggalkan kesan yang kurang baik, kamu mudah emosi, dan di akhirnya kamu akan dipenjara dengan alasan kamu part-time. Ngerti nggak? Iya. Tapi sekarang kan saya udah, dia kan ngomong gara-gara long service kerja di rumah nenek itu, kan dia yang nyuruh ya. Nah dari situ saya memutuskan, ya udah kalau kamu masalahnya ini yang kamu permasalahkan, ya udah mulai sekarang saya nggak mau kerja lagi di rumah itu kamu. Saya ngomong kayak gitu. Tapi alhamdulillah sekarang ya udah stop dari tahun baru Cina itu, saya udah nggak mau kerja lagi. Ya udah, kan mereka tidak mempermasalahkannya, ya udah. Berarti kan memang mereka tidak membutuhkan kamu.
Terus dia ngomong, loh kenapa? Dia bilang kamu nggak mau kerja. Lah, kamu nggak mau ngasih long service sama saya kan? Kamu gara-gara saya kerja di rumah ini. Kan kamu yang nyuruh, terus kamu sendiri yang ngomong nggak mau ngasih. Ya udah, saya nggak mau kerja lagi di rumah Nenek. Saya ngomong kayak gitu sama dia. Terus dia diam. Ya intinya sampean nggak usah debat gitu loh, Mbak. Karena kalau kamu semakin debat, Hmm. kamu semakin besar masalahnya. Iya nih. Debat dengan majikan itu moyong. Gimana pun ya tetap salah ya, Miss. Kan ayat 1 pasal 1. Mau dipertahankan, ya tetap aja salah. Ya wis, makasih ya, Miss. Oke, terima kasih. Makasih waktunya. Makasih waktunya. Makasih. Oke, bye-bye. Oke, teman-teman, saya sudah katakan ini ya. Saya sudah bilang bahwa nggak ada yang bisa dipertahankan, tapi bukan berarti kita seenaknya sendiri. Jangan terlalu mengharapkan long service. Saya sudah bilang jangan terlalu berharap tentang long service, karena long service itu rezeki-rezekian. Bukan rezekimu, kamu nggak akan dapat. Kamu bertarung demi long service, belum tentu kamu bisa mendapatkan long service. Tapi kalau sudah rezekimu, walaupun cuma 4 tahun itu bisa dapat long service. Jadi udahlah, harapannya jangan terlalu tinggi ya. Sekali lagi buat teman-teman, jangan terlalu berharap terlalu tinggi tentang long service. Biar kalian tidak sakit hati dan kecewa. Saat kalian sakit hati dan kecewa, nggak ada yang bisa kamu lakukan. Kecuali kesel dan tidak menginginkan apapun. Mau apa kamu? Nggak bisa apa-apa. Jadi terserah kalian. Kembali lagi, saya cuma mengingatkan buat kalian semua, lakukan yang terbaik versi kalian. Jangan sampai menyesal. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Ya, Miss. Assalamualaikum. Ada yang bisa dibantu? Jadi, ya. Iya, saya sendiri.